Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan ini saya akan menceritakan mengenai sejarah Hagia Sophia. Hagia Sophia telah melewati era lebih dari 15 abad dan menjadi saksi bisu berlangsungnya transisi banyak rezim yang menguasai kota Konstantinopel, kini bernama Istanbul. Dalam bahasa Turki, Hagia Sophia disebut Hagia Sophia, diambil dari bahasa Latin Santa Sophia. Hagia Sophia dikenal sebagai gereja kebijaksanaan suci. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan Hagia Sophia pertama kali didirikan di atas pondasi tempat kuil agama pagan pada tahun 325 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus I. Putranya, Kaisar Konstantinus II, menjadikan bangunan ini sebagai gereja ortodoks pada tahun 360 Masehi. Hagia Sophia menjadi gereja tempat para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral paling besar yang beroperasi sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia menjadi saksi korban pusaran konflik dan kejadian yang menerpa Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia juga pernah direparasi secara besar-besaran beberapa kali pada era ini. Sebagaimana dikutip dalam histori, Hagia Sophia semula hanyalah bangunan beratap kayu dan tidak semegah sekarang. Kubah yang menaungi Hagia Sophia juga diklaim sebagai kubah bangunan terbesar kedua selepas gereja Pantheon di Roma. Bangunan ini dianggap sebagai warisan arsitektur terpenting dari era Bizantium dan merupakan bagian dari monumen warisan dunia pada masa sekarang. Hagia Sophia ditaklukkan oleh Sultan Utsmani, yaitu di bawah pimpinan Sultan Mahmud II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Kejadian ini sebenarnya sudah diramal oleh Rasulullah lebih dari 7 abad sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Amir bin Al-As berkata, saat kami dengan menulis di sekeliling Rasulullah, tiba-tiba beliau ditanya tentang kota manakah dari kedua kota yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Maka Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius akan dibebaskan terlebih dahulu. Maksudnya adalah Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baik amir atau khalifah adalah amir atau khalifah yang memimpin penaklukannya, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Al-Hakim. Prediksi Rasulullah SAW mengenai kejatuhan Konstantinopel ke tangan kaum muslimin itu akhirnya benar-benar terbukti. Pada hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal 857 Hijrah atau bertepatan 6 April 1453 Masehi, pasukan tentara muslim di bawah komando Sultan Muhammad II tiba di ibu kota negara adikuasa bernama Bizantium. Sultan pun berkirim surat kepada penguasa Bizantium yang berisi ajakan untuk masuk Islam atau menyerahkan Konstantinopel secara damai. Perang menjadi pilihan terakhir. Namun penguasa kota itu, Konstantin Palaiologos, menolak seruan dakwah dan berkukuh tidak mau menyerahkan Konstantinopel ke tangan umat Islam. Palaiologos lebih memilih jalan perang. Pasukan tentara Bizantium dibantu Kardinal Isidor, Pangeran Orkan, dan Giovanni Giustiniani dari Genoa siap menghadapi meriam-meriam tercanggih dan 130.000 tentara muslim. Lantaran tawarannya ditolak, Sultan ke-7 dari kerajaan Turki Utsmani itu pun mulai mengobarkan semangat jihad. Gema takbir terus membahana seiring derasnya serangan yang dilancarkan oleh pasukan Sultan Mehmed. Begitu orang barat menyebutnya, ke benteng Bizantium yang kokoh, mirip tembok besar Cina. Kota Konstantinopel dinaungi benteng yang terbentang sejauh total 20 km guna menghindari serangan musuh. Pertempuran hebat pun meletus. Kerajaan Ottoman dengan strategi, teknologi perang, serta kepemimpinan militer yang tangguh dan 130.000 pasukan akhirnya berhasil membungkam kepongahan Bizantium.
Setelah 53 hari berjibaku angkat senjata dengan semangat jihad, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya berhasil menguasai kota Konstantinopel. Harapan dan impian umat Islam untuk menundukkan Bizantium yang telah dirintis sejak tahun 664 Masehi akhirnya tercapai. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh. Peristiwa yang sangat fenomenal ini menjadi pintu gerbang bagi Khalifah Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke Mediterania Timur hingga ke semenanjung Balkan. Peristiwa ini kelak menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai kekuatan adik kuasa kala itu, jika bukan satu-satunya di dunia. Tanggal 29 Mei 1453 juga ditandai sebagai era berakhirnya abad pertengahan. Nama Konstantinopel kemudian dirubah namanya menjadi Istanbul yang berarti kota Islam, namun kerap dilafalkan menjadi Istanbul oleh Mustafa Kemal Atatürk sebagai ibu kota Kekhalifan Utsmani hingga jatuhnya Kesultanan Utsmani pada era Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923. Kota pelabuhan laut ini menjadi pusat perdagangan utama Turki modern saat ini. Secara geografis, wilayah Istanbul terbelah dua, Istanbul yang Eropa dan Istanbul yang Asia. Berpenduduk hingga 16 juta jiwa lebih, menjadikan Istanbul adalah salah satu kota terpadat di Eropa. Pada tahun 1453 Masehi, era Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, status Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid. Nama Hagia Sophia masih dipertahankan oleh Sultan Mehmed II. Sebagaimana arti kata Sophia dalam bahasa Yunani adalah kebijaksanaan, maka arti lengkap dari Hagia Sophia adalah tempat suci bagi Tuhan. Sultan Mehmed II mempertahankan kesucian Hagia Sophia dan hanya saja status fungsinya dari gereja menjadi tempat ibadah umat Islam. Salah satu alasan Sultan Mehmed II, Tuhan yang disembah umat Islam dan umat Kristen adalah Tuhan yang sama. Demikian tulis Robert Mark. Saat berubah menjadi masjid di era Mehmed II, banyak mosaik dan lukisan yang menghiasi bangunan Hagia Sophia ditutupi dan diplester. Seniman kaligrafi terkenal pada masa itu, Kazesker Mustafa Izzet, kemudian menggunakan tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, 4 khalifah pertama dan 2 cucu Rasulullah berada di beberapa bagian interior Hagia Sophia. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia memperoleh sentuhan arsitektur Islam, misalnya mihrab yang kemudian dibangun hingga pendirian 4 menara dan digunakan untuk melantunkan azan. Bangunan seperti madrasah, perpustakaan hingga dapur umum pun juga melengkapi Hagia Sophia pada masa Utsmani. Pada era Kekaisaran Ottoman, bangunan Hagia Sophia sempat difungsikan menjadi masjid selama 482 tahun. Kemudian pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia pun kembali beralih fungsi. Pendiri dan presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, dilakukan restorasi mozaik-mozaik di bangunan kuno ini dan plester penutupnya dibuka. Lantas, selepas plester ornamen yang dibuka, tampaklah lukisan Bunda Maria dan bayi Yesus yang ternyata berjajar dengan kaligrafi Allah dan Muhammad SAW. Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985. Hagia Sophia pada masa pemerintahan Erdogan. Jalan panjang Hagia Sophia saat ini memutar lagi karena putusan Pengadilan Administrasi Utama Turki. Status Hagia Sophia sebagai museum dicabut pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini, Hagia Sophia diubah status fungsinya kembali menjadi masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.